gambarnya. Sampah tumbuhan dan sampah plastik. Kalau sampah plastik itu sampah organik atau non organik? Sampah plastik non organik. Kalau sampah misalnya buah busuk itu termasuk sampah apa? Organik. Nah, memilah sampah organik dan non organik itu adalah langkah penting dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan dengan memisahkan jenis-jenis sampah. Nah, kita dapat memaksimalkan daur ulang dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Artinya apa? Sampah itu harus dipilah supaya kita bisa menjaga kelestarian alam. Mana yang seharusnya dibuang di tempat sampah yang organik, mana yang non organik, itu kita harus tahu. Mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang sampah yang busuk dan bisa digunakan untuk pupuk, itu kita harus tahu. Nah, pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama, menurunkan dampak lingkungan, mengurangi jejak karbon dan limbah yang dihasilkan, dan menjaga kelestarian alam. Yang kedua, menghemat sumber daya. Nah, melalui daur ulang dan penggunaan ulang, kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, kesehatan yang lebih baik. Dengan gaya hidup berkelanjutan itu mendorong kita untuk mengkonsumsi makanan yang lebih sehat dan alami. Yang keempat, masa depan yang cerah. Kalau kita menerapkan gaya hidup berkelanjutan itu sebagai investasi untuk generasi yang mendatang. Nah, memahami sampah organik
organik sejak di tempat sampah. Yang pertama itu di rumah tangga, di rumah. Itu yang paling utama. Yang kedua, pengumpulan terpisah dua tempat, satu untuk tempat sampah organik dan satu untuk tempat sampah non organik, itu di tempat yang berbeda. Terus pengolahan yang tepat, kirim sampah organik ke komposter dan sampah non organik ke fasilitas daur ulang. Nah, manfaat memilah sampah organik dan non organik. Manfaatnya yang pertama, mengurangi sampah ke landfill. Pemilihan sampah dapat menurunkan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan air. Yang kedua, meningkatkan daur ulang. Nah, sampah non organik yang terpilah itu dapat didaur ulang menjadi produk yang baru. Yang ketiga, menghasilkan kompos berkualitas. Sampah organik yang diolah itu menjadi kompos dapat menyuburkan tanah. Yang keempat, hemat energi dan biaya. Pemilihan sampah dapat mengurangi biaya pengolahan sampah dan konsumsi energi. Nah, langkah-langkah menetapkan gaya hidup berkelanjutan. Langkah-langkahnya yang pertama itu daur ulang. Pisahkan sampah yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas, dan logam. Yang kedua itu composting atau olah sampah organik menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Yang ketiga, kurangi pemakaian, hindari penggunaan barang sekali pakai, dan pilihlah produk yang ramah lingkungan. Yang keempat yaitu gunakan ulang. Temukan cara untuk menggunakan kembali barang-barang bekas secara kreatif. Nah, studi kasus keberhasilan gaya hidup berkelanjutan. Kesimpulan dan pesan kunci. Nah, pemilihan sampah adalah kata kunci utama dalam hidup berkelanjutan. Terus pengolahan sampah organik dijadikan kompos dan non organik itu didaur ulang. Manfaat lingkungan itu untuk mengurangi limbah, meningkatkan daur ulang dan menyuburkan tanah. Yang keempat itu dimulai dari pemilihan sampah di rumah terus konsisten. Jadi dimulai di dalam rumah dulu. Kalau kita di sekolah ya kita diterapkan di sekolah. Membuang sampah itu ada dua tempat sampah kan, ada yang organik dan non organik. Kalau plastik itu dimasukkan ke sampah non organik. Anak-anak bisa dilihat video ini ya, diperhatikan.
Kelompok 1. Ini untuk mencari sampahnya pakai kantong itu ya. Kelompok 2. Pakai kantong plastik ini untuk sampah. Kelompok 3. Oh iya, ini. Ayo dimasukkan semuanya. Dimasukkan semuanya. Yang satu organik dan non organik dulu. Diambil semuanya, sampahnya diambil. Ayo diambil sampahnya. Dari sampahnya. Ayo kelompok 1 dulu. Hasil sampahnya bawa ke sini terus dimasukkan mana yang organik dan mana yang non organik. Ayo. Dipilih. Nah, ayo. Ini sampah organik atau non organik? Organik. Ya, organik sini. Nah, oh no. Nah. Nah, terus ini buat kalian. Dah. Dan sekarang kalian buat kelompok mendiskusikan tadi kalian di luar kelas itu ngapain aja, terus apa yang kalian lakukan di sana. Diskusikan di kelompok masing-masing. Bisa diperlihatkan kepada teman-teman? Nah, dibaca. Buanglah sampah pada tempatnya. Tak cuma kamu, sampah juga bisa bikin pusing. Yuk buanglah sampah pada tempatnya. Gaya hidup ramah lingkungan. Peduli sampah, peduli bumi, peduli masa depan. Nah, intinya menjaga alam itu juga menjaga masa depan. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan menerapkan perilaku ramah lingkungan, kita dapat menjaga kelestarian alam dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Tadi kita sudah belajar di luar dan kita sudah belajar juga tentang kelestarian lingkungan. Nah, yang kita pelajari hari ini, yang kita dapat hari ini apa saja? Memilih sampah organik dan non-organik, terus tidak melakukan sesuatu yang merusak lingkungan. Terus apa lagi? Menjaga apakah? Menjaga lingkungan dari